Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Di sini saya Naftali, bersama dua rekan saya yaitu Michael dan William dari kelompok 3, akan memperkenalkan objek pariwisata lokal beserta rencana pengembangan yang akan kami lakukan. Di sini saya akan memulai penjelasan dari objek pariwisata. Objek pariwisata yang kami pilih untuk dikembangkan adalah Danau Gatal. Tempatnya terletak di Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Tempat ini memiliki nama yang unik. Ketika wisatawan mendengar namanya, banyak yang berasumsi bahwa air di danau itu akan menimbulkan gatal-gatal. Tetapi sebenarnya, bukan airnya yang membuat rasa gatal, tetapi getah dari pohon rengas yang berada di sekitar danau tersebut. Danau ini merupakan situs budaya yang menyimpan sejarah dari kerajaan Kota Waringin. Kerajaannya berjaya pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Jadi, tempat pariwisata Danau Gatal memiliki nilai-nilai arkeologis dan juga nilai-nilai historis. Mengingat hal itu, kami memutuskan untuk tetap menggunakan nama Danau Gatal. Mungkin teman-teman berpikir mengapa kami memilih Danau Gatal. Setelah melakukan observasi melalui internet, kami mendapat informasi dari web research dan juga video-video YouTube. Ternyata pariwisata Danau Gatal ini masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kami mendapat beberapa ulasan dari wisatawan yang sudah mengunjungi tempatnya. Saya akan membacakan beberapa ulasan yang ada. Yang pertama dari Pak Abdul Rokim mengatakan, lokasinya bagus, tapi belum terawat. Kemudian Pak Wahyudin Nur Anwar mengatakan, tempatnya bisa dibilang bagus, tetapi akses dan pengelolaannya kurang. Selain itu, masih banyak lagi ulasan dari wisatawan yang lain. Kebanyakan dari mereka mengatakan sebenarnya lokasinya bagus, tapi karena kurang perawatan, kurangnya perhatian, dan tidak adanya pengelolaan yang baik, maka tempat ini menjadi kurang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang asal mula Danau Gatal. Menurut legenda, Danau Gatal merupakan pusat pengembangan ajaran agama Islam. Pesantren yang pertama kali ada di Kalimantan Tengah terletak di kawasan danau tersebut. Ada seorang ulama bernama Kiai Rangga Santrek. Beliaulah yang mengembangkan ajaran Islam di sana. Berdasarkan cerita dari warga, Kiai Rangga Santrek mempunyai kebiasaan untuk bertapa di pulau kecil yang berada di tengah danau. Terlepas dari cerita tadi, Danau Gatal merupakan tempat yang digunakan untuk memancing dan juga bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga dan teman di akhir pekan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu William. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Naftali. Yang selanjutnya adalah masalah, di mana kami memiliki 4 pokok masalah. Yang pertama adalah akses ke Danau Gatal yang belum beraspal, di mana ini menyulitkan para pengunjung untuk pergi ke sana. Dan menurut pengalaman teman saya, mereka bakal melewati jalan yang berada di kebun sawit. Yang kedua adalah kurang terurus seperti minimnya tempat sampah dan tidak ada tempat orang berjualan makanan, sehingga untuk pergi ke sana kita harus effort untuk membawa bekal sendiri. Yang ketiga adalah pencahayaan yang kurang, yang ini lebih ke arah malam hari. Dan yang terakhir adalah jembatan yang sudah tua yang dikhawatirkan kayu di sana lapuk dan dapat melukai orang-orang yang pergi ke sana. Oke, selanjutnya ada luas dari Danau Gatal dapat dilihat di sini, dan juga peta dari Danau Gatal yang dapat dilihat di sini. Luas Danau Gatal mencapai 12 hektar
dengan danau yang bercabang-cabang. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar dari Danau Gatal. Dan sekedar informasi, Danau Gatal merupakan cagar alam dan sekaligus cagar budaya. Karena pada masa lampau, Danau Gatal dan sekitarnya merupakan pusat pengajaran agama Islam. Oke, selanjutnya ada rencana pengembangan. Di sini kami ada beberapa rencana pengembangan yang mungkin akan menjadi solusi dari masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada target. Kami memiliki 2 target utama, yaitu ekonomi dan budaya. Di mana ekonomi, kami akan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata dan Gatal. Terus yang kedua ada budaya, di mana kami akan mempertunjukkan pertunjukan daerah untuk setiap minggunya. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kevin. Silakan Kevin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keamanan dan kenyamanan pada lokasi Danau Gatal. Yang pertama, kami menyediakan tempat sampah hampir pada setiap tempat supaya kebersihan lokasi Danau Gatal terjaga dengan baik. Selanjutnya, kami juga menyediakan kamar mandi yang bersih dan layak digunakan. Kita juga tidak lupa untuk memberi jalan yang beraspal, memberi tanda peringatan, dan menambah lampu untuk penerangan terutama pada saat malam hari. Untuk kenyamanan setiap pengunjung, kita juga memberikan penjaga untuk menambah keamanan pada objek wisata Danau Gatal ini. Untuk keadaan jembatan pada saat ini masih kurang memadai untuk menjadi salah satu objek wisata terbaik. Oleh karena itu, kita akan merenovasi jembatan ini dengan memperbaiki jembatan dengan mengganti kayu-kayu yang sudah lapuk. Salah satu objek wisata pada tempat ini adalah perahu. Walaupun terlihat sederhana, namun dengan menaiki perahu, kita dapat menyusuri keindahan Danau Gatal, terutama pada saat musim gugur. Ada banyak bunga yang berguguran yang menambah keindahan Danau Gatal yang cocok untuk 2 orang yang berpasangan. Selain itu, menaiki perahu dan menyusuri Danau Gatal sangat cocok untuk orang yang suka dalam menikmati keindahan alam. Selanjutnya, kami juga menyediakan tempat makan pada Danau Gatal. Bentuknya seperti pasar terapung. Tujuan kami memiliki tempat makan dengan bentuk demikian supaya pengunjung dapat menikmati makanan sembari melihat indahnya pemandangan Danau Gatal. Untuk bagian atraksi, kami menyediakan hiburan berupa tarian daerah Manasai yang akan diadakan setiap malam minggu dan juga iringan dari alat musik Japan. Pengunjung dapat menikmati indahnya musik dan tarian di Danau Gatal setiap malam minggunya karena daerah ini sangat ramai pada malam minggu. Untuk menarik wisatawan, kami akan memposting objek wisata Danau Gatal pada situs-situs online seperti Traveloka dan mendeskripsikan bagaimana indahnya wisata alam Danau Gatal pada situs online tersebut untuk menarik perhatian pengunjung, terutama pecinta alam. Sekian presentasi Danau Gatal dari kelompok kami. Terima kasih.